Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Keluarga kami semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kedatangan kami pada kali ini adalah silaturahim. Silaturahim untuk memperkenalkan, ya kita juga bersaudara, kita adalah berkeluarga. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini, insya Allah, paham nggak Bu bahasanya? Bahasa Indonesia, paham ya? Paham Pak? Soalnya belum mahir bahasa dusunnya, tapi insya Allah paham. Ya paham ya? Ya saya insya Allah akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menjaga kekeluargaan. Kita kan keluarga nih semuanya. Tadi saya nanya ke kakak ini saya manggilnya kakak. Ternyata ini semuanya keluarga semua. Keluarga. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga kekeluargaan. Jangan sampai kita jadi orang yang terlaknat, atau sampai kita merasa sombong di hadapan Allah dan di hadapan keluarga kita sendiri. Jangan sampai, kata Allah. Allah itu sayang kepada hambanya. Allah itu sayang kepada makhluknya. Sampai Allah sering menasehati, sering memberikan satu pedoman terhadap hambanya. Jangan sampai menjadi orang yang terlaknat. Jangan sampai jadi orang yang terputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berputus asa di dunia ini, padahal Allah telah memberikan banyak kesempatan kepada kita. Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita. Sampai kalau misalkan kita berputus asa, berarti kita jadi orang yang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepadaku, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan hambanya, yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa
Allah memanggil seluruh manusia. Jadi kalau ada kalimat an-nas dalam Al-Quran, menunjukkan itu semuanya manusia. Bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada orang-orang yang Islam, akan tetapi semua manusia. Karena kita mengetahui bahwa di dalam dunia ini nggak hanya orang-orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Kristen. Kalau di Medan banyak, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Bahkan dalam satu kampung ada Kristennya. Makanya kafir itu ada 3. Ada kafir mu'amman, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi namanya. Yang dinamakan dengan kafir mu'amman yaitu antara orang Islam dengan orang yang kafir sepakat. Dengan apa kesepakatannya? Jangan saling mengganggu, jangan saling mencaci, jangan saling mencuri, saling menjaga. Makanya di Medan juga aman-aman aja. Di mana ada satu kampung, di mana dalam satu kampung ini ada Kristen juga ada Islamnya. Orang Islamnya dia nggak boleh memelihara kambing, karena kalau dia memelihara kambing, Kristennya juga memelihara babi. Iya, makanya nggak ada memelihara kambing di satu kampung ini yang ada Kristennya. Itu adalah satu perjanjian antara orang Islam dengan orang yang beriman, orang yang kafir. Itulah dinamakan dengan kafir mu'ammad, sama dengan kafir mu'ahad. Tapi kalau kafir harbi itu yang wajib diperangi, wajib dibom, wajib dibunuh, wajib diperangi. Kenapa kok wajib diperangi mereka? Dikarenakan mereka mengganggu Islam, karena mereka mencari kesalahan Islam, karena mereka menyebarkan ajaran mereka sendiri kepada orang-orang Islam. Maka ini wajib diperangi. Seperti di mana? Ya di Irak kan ada itu, yang mereka selalu memerangi orang-orang Palestina dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Apa yang Allah panggil kepada orang-orang Islam ini semuanya, orang-orang yang manusia semuanya. Allah katakan bertakwalah kepada Tuhan kamu. Apa itu takwa? Takwa itu ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut kepada Allah. Kita punya keluarga, kita punya rumah tangga, kita punya istri, kita punya suami, kita punya usaha, kita punya kekayaan. Jangan sampai apa yang kita miliki ini mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sampai mendatangkan murka Allah dengan adanya rezeki kita, dengan adanya keluarga kita, maka kita akan sia-sia dan rugi di dunia dan bahkan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus menjaga. Bertakwalah kepadaku, kata Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kamu, telah banyak memberikan keluarga kepada kamu. Ini keluarga semua ini. Ini Masya Allah, rezeki yang luar biasa. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya harta, bukan hanya umur, akan tetapi keluarga yang baik juga Allah hadirkan kepada kita. Saling membantu, saling menjaga, saling mengedepankan kemaslahatan, kebaikan, gitu kan? Kalau kita memperhatikan di luar sana, ya Allah, banyak yang bahkan rela membunuh saudaranya sendiri dikarenakan harta warisan. Gara-gara harta rela membunuh saudaranya sendiri. Di Medan banyak musuhan gara-gara harta warisan, musuhan gara-gara karena nggak adil katanya untuk membagi harta warisannya, nggak adil sampai dia rela membunuh saudaranya sendiri. Ya Allah, gara-gara harta itu. Kalau kami, saya udah sering menasihati ke saudara saya, termasuk ini adik saya ini, jangan terlalu berharap harta kepada orang tua. Nggak apa-apa orang tua jual aja semua hartanya, ya, gitu kan? Ya karena kalau udah meninggalkan harta, anak-anaknya pada berantem, pada musuhan, main golok, main musuh-musuhan.
kebanyakan seperti itu. Belum lagi nanti karena katanya kamu kebanyakan kok saya dikit, kamu kan adeknya, kamu kan saya kan udah paling besar. Udah dibagi secara faraid, secara agama tapi nggak sah katanya. Ini saling musuh-musuhan, nggak boleh seperti itu. Harus takut kepada Allah. Takwa adalah mengerjakan perintah Allah karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah. Karena takut kepada Allah. Makanya kalau kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, apa sih ibadah? Contoh ibadah adalah sholat, itu ibadah. Membaca Al-Quran ini ibadah namanya. Kita bersilaturahim, ini silaturahim, ini ibadah juga. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ibadah. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW benar. Apa yang disampaikan Nabi kita? Apabila ada satu keluarga, ada dua bersaudara, di mana dua bersaudara ini bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, maka mereka akan mendapatkan naungan, di mana naungan ini kecuali adanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi salah satu mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat adanya kekeluargaan, di mana keluarga ini bertemu karena Allah juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita hadirkan di dalam diri berkeluarga namanya. Lalu kata Allah, Allah menciptakan dari diri yang satu. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah menciptakan manusia dari diri yang satu. Siapa dia? Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini manusia pertama. Ada yang mengatakan bahwa manusia pertama itu kera katanya. Oh, naudzubillah, bukan. Itu ada teori atau pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet katanya. Tapi itu dibantah oleh Al-Quran. Kata Al-Quran, manusia pertama bukan kera, manusia pertama bukan monyet, tetapi Nabi Adam. Maka disinilah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah perintahkan iblis, Allah perintahkan para malaikat untuk apa? Untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kenapa diperintahkan sujud? Dikarenakan untuk memberikan satu kehormatan. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis enggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi para malaikat sujud semuanya kecuali iblis. Iblis ini namanya bukan iblis sebenarnya, tapi Azazil. Iblis itu nama yang diberikan Allah karena dia enggak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah jatuhkan harkat martabatnya yang awalnya tempatnya di surga, namun Allah jatuhkan ke bumi sampai dia bermohon kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah kehidupanku ya Allah, sampai aku bisa menggoda semua manusia untuk menjadi temanku nanti di dalam api neraka. Ini tugasnya syaitan, ini tugasnya iblis, yang mungkin di dalam satu keluarga biar bisa cerai antara istri dengan suami. Itu tugas apa itu? Tugas iblis itu. Ada keluarga, ada saling musuhan, saling membacok, saling saling musuhan. Dikarenakan siapa? Ya karena iblis. Karena dia merasuk pikiran manusia sampai dia tega membunuh saudaranya sendiri. Ini. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, itulah iblis la'natullahi alaih. Lalu kata Allah menjadikan dari Nabi Adam ini, yaitu Hawa namanya, dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan yang namanya Hawa. Itulah perempuan. Di mana Adam alaihi salam dengan Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihi salam. Karena memang awalnya Nabi Adam nggak punya pasangan. Ya kan? Enak kalau ibu punya suami kan? Iya, ini kakak ada suami, ada istrinya.
Nah ini Nabi Adam nggak ada pasangannya, sehingga dia melihat burung berduaan, ada pasangannya, sehingga dia cemburu. Dia ingin berkeinginan untuk mendapatkan satu pasangan, sehingga dia tidur, sehingga di dalam ketidurannya itu Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam alaihissalam itu Hawa, namanya Hawa. Enggak ada Siti. Kalau ada Siti Hawa itu buatan manusia. Yang ada Hawa. Hawa itu artinya adalah perempuan. Hawa nafsu. Hawa yang berkeinginan kepada perempuan. Karena memang dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, keinginan itu Allah ciptakan dari laki-laki langsung kepada perempuan. Jadi wajar kalau ada laki-laki suka ke perempuan. Tapi kalau ada suka laki-laki sama laki-laki, itu sakitnya yang luar biasa itu. Itu udah melampaui batas. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari ini maka Allah ciptakan banyak manusia. Nah, dengan Allah ciptakan banyak manusia, sehingga ada berkeluarga, ada berbangsa-bangsa, ada bersuku, ada suku Medan, ada suku Palembang, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada suku Arab, ya kan? Tapi Allah enggak memandang semua apa yang manusia miliki, ya kan? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kata Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, dengan antara laki-laki dan perempuan ada yang berbangsa-bangsa, ada yang bersuku-suku. Untuk apa? Saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi walaupun kita beda suku, beda negara, beda apapun itu bentuknya, maka jangan saling mencela. Jangan saling memanggil panggilan buruk. Jangan saling berhusnuzon. Jangan saling bermusuh-musuhan. Karena kita ini semuanya bersaudara. Intinya adalah untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Nah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dikarenakan sukunya, bukan dikarenakan bangsanya, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketakwaan kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya sawah gitu, ya kan? Bukan dikarenakan banyaknya kopi kita kan, tetapi dikarenakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita mulia di hadapan Allah, dikarenakan ketakwaan. Lalu kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, dengan itu maka jagalah kekeluargaan. Harus menjaga keluarga. Siapa sih yang kita jaga? Allah sebutkan siapakah keluarga itu yang harus kita jaga. Siapa sih yang paling kita jaga di dunia ini? Kan ada dua sebenarnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah Allah, hablum minan nas manusia. Siapa mereka? Kita buka ayatnya, surahnya surah An-Nisa ayatnya 36. Saya bacakan Arabnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengannya sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu, karib kerabat kamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan
teman sejawat, dan ibnu sabil, tetangga dekat, tetangga jauh, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang pertama kata Allah, wa'budullah, sembahlah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Cara menyembah Allah yang paling besar, yang paling agung, yang selalu Allah perintahkan kepada hambanya adalah sholat. Sholat jangan tinggalkan. Karena Allah akan mengetahui siapa orang munafik dan siapa orang Islam, itu Allah melihat sholatnya. Dan bahkan sholat adalah yang pertama kali Allah hisab nantinya di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasibu ilallahi ilal akhirah as-salatul maktubah. Yang pertama kali nanti Allah hisab di yaumil akhirah, yaitu tentang ibadah sholatnya. Kalau sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal kita. Tapi kalau sholat kita buruk, maka buruklah seluruh amal kita. Makanya yang pertama kali Allah pandang dari diri kita, amalan sholat kita. Amalan sholat jangan tinggalkan. Sesibuk apapun kita di sawah, sesibuk apapun kita di kebun, jangan tinggalkan sholat. Apa kata Rasulullah? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqada aqamaddin, wa man hadama faqada hadamaddin. Bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, kalau ada seseorang mengerjakan sholat, berarti telah mendirikan agama. Tapi kalau ada orang yang nggak mau sholat, nggak mengerjakan sholat, berarti telah meruntuhkan agama sendiri. Jadi sebenarnya kebanyakan yang meruntuhkan agama Islam ini orang Islamnya sendiri. Kenapa mereka nggak mau mengamalkan sholat? Padahal sholat itu adalah perintah agamanya sendiri, agama Islam sendiri. Dia nggak mau mengerjakannya. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sengaja meninggalkan sholat Allah cap orang kafir. Kafir yang seperti apa? Kafir nikmati. Kafir yang selalu mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kafir itu ada dua. Ada kafir i'tiqadi, ada kafir nikmati. Yang dinamakan dengan kafir i'tiqadi adalah yang meyakinkan bahwa Allah itu tidak ada. Nah, itu kafir i'tiqadi itu. Itu namanya kafir itu. Tapi kalau kafir nikmati, mereka punya harta, mereka punya kesehatan, mereka punya kesempatan, tetapi mereka nggak mau mengerjakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita perhatikan. Yang paling pertama kali sholat. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Saking pentingnya ibadah sholat. Nggak bisa berbaring, dia hanya bisa isyarat mati. Gimana Ustaz? Boleh, nggak jadi masalah walaupun isyarat mata. Nggak bisa isyarat mata, ya udah disolatin aja. Udah, berarti udah mati tuh. Udah mati. Nggak bisa berdiri, duduk, kata Allah. Ya duduk aja lah. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, tiduran. Nggak bisa. Syarat mata nggak bisa, udah mati aja lah. Mati udah. Maka jangan tinggalkan sholat. Sholat itu ya Allah mendatangkan rezeki. Dan kalau ada orang yang nggak mau sholat, menutup rezeki. Menutup rezeki. Sesusah apapun kita, sesakit apapun kita, gitu kan? Maka jangan tinggalkan sholat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka yang pertama kali kata Allah, sembah Allah dengan cara sholat. Terus wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Masya Allah, yang masih punya orang tua, yang masih punya keluarga, maka baikilah keluarganya. Baiki orang tua. Orang tua paling pertama, orang tua. Dan bahkan ketika ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku ingin memberikan hartaku? Yang pertama kali kata Allah, orang tua. Apa kata Allah? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Ketika ada seorang hamba bertanya kepada Rasulullah, kepada siapakah harta itu diberikan? Maka jawablah wahai Rasulullah, kata Allah, maka berikanlah kepada orang tua kamu. Orang tua. Yang paling pertama orang tua.
Dulu juga di masa Rasulullah SAW ada seorang sahabat, dia aktif sholatnya bersama Rasulullah, aktif bersama Rasulullah sholatnya. Tapi pas ketika wafat, ketika mati, nggak diterima oleh tanah, sehingga nggak bisa diterima tanahnya. Sampai dia gimana ini? Padahal sholatnya aktif, tetapi nggak diterima oleh tanah. Pas mau dikuburkan, nggak bisa digali tanahnya itu, sehingga tanah juga menolak jasadnya, tubuhnya. Sehingga Rasulullah bertanya, kan ini sahabat kan rajin sholatnya, kenapa kok bisa seperti ini? Sehingga ditelusuri, dicari asal masalahnya kenapa ini. Oh, ternyata dia masih punya ibu, di mana ibunya ini dia nggak mau memperhatikan ibunya. Ditaruh jauh ibunya itu. Dia nggak mau melihat, dia nggak mau memperhatikan, nggak mau mengurusi ibunya. Sampai dia melupakan ibunya, ditinggalkan ibunya, sampai ibunya sakit hati kepada sahabat tadi. Makanya Rasulullah mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, maukah kamu memaafkan anakmu ini? Nanti kalau kamu nggak memaafkan anakmu, maka jenazah anakmu ini tanah pun nggak bisa menerimanya, nggak bisa dikuburkan. Yang ada nanti harus dibakar nanti. Apakah kamu rela anakmu dibakar? Kata Rasulullah kepada ibunya. Sehingga ibunya nggak mau anaknya dibakar. Masya Allah. Maka disinilah kita mengetahui sesalah apapun seorang anak, tapi kalau sudah minta maaf atau orang tua, pasti akan memaafkan anaknya. Iya nggak, Bu? Ya enggak. Kalau ibu punya anak nih, misalkan udah banyak kesalahannya, ibu masih mau nggak memaafkan anaknya? Pasti. Oh pasti. Pasti ya kan. Ibu rela nggak kalau anaknya kalau mau ditanam kan nggak boleh nih. Maksudnya pas mau ditanam tanah nggak mau menerima jenazahnya. Anaknya mau dibakar, rela nggak ibu anaknya dibakar? Rela. Maka inilah terjadi di masa Rasulullah. Maka haruslah kita memperhatikan orang tua kita, apalagi yang masih hidup orang tuanya. Jangan sampai kita, kata Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbuat baik? Ummuka, ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Immuka, ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Immuka, ibumu. Lalu kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ayahmu. Masya Allah. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ayah kita, karena ayah sama ibu itu ya saling memberikan kekuatan untuk mendidik anaknya. Jadi oleh sebab itu jagalah orang tua kita, berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Jangan sampai kita ibadahnya banyak, tetapi kita nggak mau memperhatikan orang tua kita sendiri. Nggak baik dan memang nggak bisa. Kalau hanya kita beribadah, kita perhatikan Allah saja, tetapi orang tua kita anggap sepelekan. Nggak boleh itu. Saya sering menyampaikan kepada jamaah bahwa orang tua itu adalah ruh di dalam berkehidupan. Sekaya apapun kita, kalau orang tua kita sudah kita sepelekan, kita anggap remeh kepada orang tua kita, maka yang ada kekayaan kita tidak akan lama. Tidak akan ada keberkahan di dalam kekayaan kita. Tidak akan ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Yang ada masalah, dan masalah. Udah, gak bisa. Kalau sudah di dunia ada masalah, apalagi di akhirat. Lebih masalah lagi nanti. Cepat nanti masuk nerakanya. Cepat. Nggak usah dihisap, langsung masuk neraka nanti. Karena apa? Karena nggak memperhatikan orang tua. Lalu siapa lagi? Wal yatama. Dan anak yatim. Ya mungkin kita punya keluarga anak yatim, maka perhatikan anak yatim. Karena mereka nggak punya orang tua. Kita yang punya uang, punya kesempatan, punya harta, maka bantu mereka. Lalu fakir miskin juga harus kita perhatikan. Orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang mereka nggak punya, kita punya, maka bantu mereka. Kita nggak ada harta, kita nggak ada apa yang mau dibantu, kita nggak punya kekayaan,
Kita nggak punya uang, maka bantu mereka dengan solusi, bantu mereka dengan pikiran, bantu mereka dengan kesenangan, apapun itu bentuknya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan harta bukan hanya dengan kekayaan kita, akan tetapi dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan senyuman kita kepada orang yang berkebutuhan, juga itu dinamakan dengan infak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Maka orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka baik secara lapang dan sempit. Baik secara lapang dan sempit, walaupun sempit tetap Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita untuk selalu berinfak. Maka disinilah para ulama mengatakan bahwa berinfak itu bukan hanya sekedar harta, akan tetapi senyuman. Kita senyum kepada saudara kita, kita bantu mereka dengan kekuatan kita, dengan bantuan tangan kita, maka itu dijemahkan dengan infak juga. Lalu siapa lagi? Wabidil kurba, karib kerabat dari ayah dan dari ibu. Maka itu juga keluarga kita, itu dijaga. Dan ada lagi kata Allah wal jaril junubi, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Kita punya tetangga, maka perhatikan mereka. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ditanya bukan kitanya tetapi tetangga kita. Baik buruknya kita itu bukan dipandang dari keluarga kita yang ada di Medan, yang ada di Palembang kota, akan tetapi baik buruknya kita akan diketahui dari tetangga kita sendiri. Ya, saya nggak tahu kalau misalkan di rumah ini baik buruknya gimana. Akan tetapi yang di samping rumah lah yang paling mengetahui bagaimana kondisi kebaikan dan keburukan yang ada di dalam rumah ini sendiri. Maka jaga baik-baik tetangga kita. Jangan sampai kita mencaci, menganggap remeh, dan bahkan nggak mau memperhatikan tetangga kita. Perhatikan mereka. Karena baik buruknya kita, mereka tahu bagaimana keadaan kita yang sesungguhnya. Lalu kata Allah, wabinis sabil, yaitu orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para kiai, maka jaga mereka. Mereka yang selalu memberikan kita arahan, mereka yang selalu memberikan kita nasihat-nasihat. Mungkin kita punya masalah, maka mereka lah yang selalu membantu kita, maka mereka juga harus dijaga. Maka saya simpulkan, siapakah yang harus kita jaga di dalam berkeluarga? Yang pertama orang tua, yang kedua anak yatim, yang ketiga fakir miskin, yang keempat karib kerabat, terus yang kelima tetangga dekat, yang keenam tetangga jauh, dan ibnu sabil. Yaitu ada 7 yang harus kita perhatikan di dalam kekeluargaan. Kalau kita misalkan gak mau memperhatikan mereka, maka Allah cap kita orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Kalau kita nggak memperhatikan orang tua kita, keluarga kita, maka itu sombong. Satu ayat lagi. Surahnya surah 47, ayatnya 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum aw a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Maka tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka,
setanlah yang selalu memberikan mereka kerasukan. Nah, kalau tadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita supaya menjaga kekeluargaan. Yang kedua, Allah ceritakan kepada kita siapa sajakah yang harus kita jaga, di muka bumi ini. Tadi ada orang tua, anak yatim, fakir miskin, karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, hamba sahaya. Nah, bagaimanakah akibat orang yang tidak mau menjaga kekeluargaan? Apa kata Allah? Apakah kata Allah kita sudah berkuasa di muka bumi ini? Semuanya sudah ada. Rezeki kita banyak, teman kita banyak, harta kekayaan ada, jabatan ada. Sampai kita nggak mau memperhatikan keluarga kita sendiri. Sampai kita nggak mau memperhatikan orang tua kita sendiri. Sampai kita nggak mau memperhatikan anak yatim, fakir miskin. Apakah kamu sudah berkuasa kata Allah? Apakah kamu sudah merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan keluarga kamu? Maka ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti Allah akan mengutuk mereka sendiri. Dan bahkan Allah tulikan mata mereka dan Allah butakan mata mereka. Inilah akibat orang-orang yang gak mau menjaga kekeluargaan. Allah laknat dia, Allah tulikan telinganya, dan Allah butakan matanya. Inilah akibat orang yang gak mau memperhatikan keluarga. Lalu kata Allah, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Padahal di dalam Al-Quran ini banyak perintah. Perintah ibadah ada, perintah menjaga kekeluargaan ada. Orang-orang yang harus kita jaga di dalam kekeluargaan juga ada kata Allah. Lalu kenapa kamu nggak memperhatikan Al-Quran? Kenapa kamu nggak membaca Al-Quran? Kenapa kamu nggak mau bertanya kepada para ulama, para ustadz tentang bagaimanakah pentingnya menjaga kekeluargaan? Lalu kalau ada orang yang meremehkan dan menganggap remeh terhadap keluarga, maka Allah jadikan mereka manusia terkutuk di muka bumi ini. Allah tutup mata mereka. Ya, kalau memang dari kesehatan, mata mereka masih sehat, telinga mereka masih aktif mendengar. Akan tetapi pandangan agama, dia sudah mati. Kenapa? Karena kalau mereka melihat apa yang mereka lihat hanya dunia. Yang mereka dengar hanya dunia. Mereka nggak bisa melihat apa yang mereka lihat, bahwa apa yang mereka lihat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciptaan Allah itu bukan hanya dari Al-Quran, akan tetapi dari apa yang Allah ciptakan ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi orang yang sudah tertutup telinganya, terkunci matanya, atau terkutuk dirinya, maka dia nggak mampu melihat apa yang dia lihat, bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia lihat hanya sekedar keindahan, yang dia lihat hanya sekedar kecantikan, bukan dikarenakan siapakah yang menciptakan itu sebenarnya. Maka inilah contoh orang yang mereka menganggap remeh dan menganggap sepele terhadap keluarganya sendiri. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Apapun pertanyaan insyaallah ya nanti kita jawab dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya monggo. Masuk. Bob.